adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus menerus dibicarakan, tetapi hampir 1 tahun naik turun dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai meletakkan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerja sama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Era sekarang adalah era persaingan. Era sekarang adalah era kompetisi. Negara yang mempunyai competitiveness, negara yang mempunyai daya saing yang baik, itulah yang akan memenangkan persaingan nantinya. Negara yang efisien, negara yang mempunyai kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membangun, itulah nanti yang menjadi pemenang di dalam persaingan antar negara. Pemirsa, kita lanjutkan wawancara kita. Pak Presiden, tadi kita sudah masuk ke proyek-proyek spektakuler. Dan ternyata salah satunya yang paling terkenal itu kereta cepat. Karena terjadi polemik dan sepertinya ada pertentangan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Bahkan ada menteri yang kesan saya itu justru tidak setuju, walaupun itu di bawah wewenang dia sendiri. Karena dia bilang kalau mau bikin juga yang kereta cepat, kenapa gak ke Surabaya sekalian? Dan belum faktor siapa yang investornya, Cina atau Jepang. Maka ada isu karena Pak Presiden putusin Cina, Jepang marah, mencabut investasinya dari Indonesia. Jadi ini publik perlu dapat pencerahan dari Pak Presiden. Ya begini Pak Gani, jadi kalau kita lihat ya, di Jakarta ini macet total. Di Bandung Raya juga sudah macet total. Di Jakarta, informasi yang saya terima, setahun kita kehilangan kurang lebih 28 sampai 30 triliun karena macet. 28 triliun sampai 30 triliun. Ya. Kemudian di Bandung Raya plus kalau ke Jakarta, kalau pas macet juga sama. Setahun kita kehilangan, informasi yang saya terima, 7 triliun setiap tahun hilang karena kemacetan. Mubazir hilang. Karena berhenti dan bensinnya hilang percuma. Oleh sebab itu di Jakarta dibangun MRT yang sudah itu berjalan. Zaman Bapak jadi gubernur, ya sudah berjalan. Dulu ini juga ramai, waktu kita putuskan juga ramai. Bahkan waktu saya groundbreaking, saya ingat saat itu di depan saya, 1 meter di depan saya ada yang demo, menolak juga. Banyak yang menyampaikan, Jakarta kan daerah banjir, nanti kalau terowongannya kemasukan air, Pak Gubernur gimana? Saat itu saya jadi gubernur, tanggung jawab enggak? Waduh, itu kan ada engineer-nya kan, ada insinyurnya. Ini kan di Jakarta juga kadang-kadang ada gempa, gimana nanti kalau, waduh, itu kan kalau kita cerita seperti itu, misalnya di Perancis ke Inggris itu ada terowongan juga di bawah laut, kan? Kalau belum di negara-negara yang lain. Artinya yang menjawab itu saya tidak ingin menjawab hal yang teknis, tetapi secara makro kepentingan negara, setiap tahun kita kehilangan 28 sampai 30 triliun di Jakarta, dan di Bandung sampai ke Jakarta juga kehilangan 7 triliun. Artinya hilang 37 triliun setiap tahun. Apakah mau kita terus-teruskan? Oleh sebab itu perlu dibangun di Jakarta MRT, dibangun LRT. Di Bandung Raya ini juga baru disiapkan untuk mencari trase yang paling baik, bukan Bandung, tapi Bandung Raya, juga LRT. Nah,
LRT, MRT ini akan disambungkan dengan kereta api cepat. Jadi sekali lagi jangan melihat barangnya itu yang namanya kereta api cepat saja. Ini sebuah hitung-hitungan makro negara. Untung mana kalau kita tidak punya LRT, tidak punya MRT, tidak punya kereta api cepat, dan kalau kita punya. Semua negara juga menuju ke sana dalam rangka apa? Produktivitas. Dalam rangka apa? Efisiensi, baik waktu maupun biaya. Dalam rangka apa lagi? Kecepatan. Memang semua menuju ke situ. Masyarakat diberikan pilihan-pilihan. Boleh mereka naik bis, silahkan. Boleh mereka naik LRT, silahkan. Boleh mereka naik kereta api cepat juga silahkan. Atau boleh mereka naik pesawat, silahkan. Alternatif semakin banyak, semakin bagus untuk masyarakat. Dan ini dikerjakan oleh investor, oleh investasi, tidak memakai APBN. Yang paling penting, tidak memakai APBN. Yang kedua, tidak memakai jaminan pemerintah. Nggak pakai. Jadi kemarin yang diramaikan masalah jaminan, itu bukan yang diminta, itu bukan jaminan masalah keuangannya, tetapi jaminan kepastian hukum. Ya, untuk semua investasi pasti harus kita berikan, karena apapun itu menanamkan uang yang sangat gede. Kalau nggak ada jaminan kepastian hukum, bagaimana investor dilindungi? Sebetulnya itu. Jadi nggak ada peraturan presiden yang bertabrakan dengan keputusan rakyat. Tidak ada, karena yang Perpres 107 di situ khusus untuk kereta api cepat, yang dituliskan di situ tidak ada jaminan dari pemerintah, ya. Itu jelas. Tidak menggunakan APBN, itu di situ jelas. Kemudian yang Perpres 03 itu untuk proyek-proyek strategis untuk semuanya, untuk listrik, untuk jalan, termasuk untuk kereta api cepat, itu ada di situ semuanya. Dan di situ ditulis dapat, artinya yang leg spesialisnya yang khusus kereta api cepat tadi, yang 107.